Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kesehatan mental Kelas 3B, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Selvisa Fitri. Saya sebagai pemateri pertama. Nama saya Binda Rahmata Sahid selaku pemateri kedua. Nama saya Mahmudah selaku pemateri ketiga. Nama saya Ferry Aldansyah selaku pemateri keempat. Kami akan menjelaskan tentang adjustment dan maladjustment. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang adjustment atau penyesuaian diri. Yang pertama, yakni definisi penyesuaian diri. Apa itu penyesuaian diri? Penyesuaian diri adalah suatu proses perubahan dalam diri pada individu yang meliputi respon mental dan perilaku yang merupakan kemampuan individu untuk mengatasi dan menguasai kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, frustasi, dan kemampuan untuk mengembangkan mekanisme psikologi yang tepat. Yang selanjutnya yakni aspek-aspek penyesuaian diri. Yang pertama yakni penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yakni penyesuaian sosial. Setiap individu hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain, saling berganti. Dari proses tersebut timbul suatu pola kebutuhan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi demi untuk mencapai penyesuaian bagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Schneider mengungkapkan bahwa penyesuaian diri yang baik meliputi 6 aspek sebagai berikut. Yang pertama, yakni kontrol terhadap emosi yang berlebihan. Yang kedua, mekanisme pertahanan diri yang minimal. Yang ketiga, frustasi persoalan yang minimal. Yang keempat, pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri. Yang kelima, kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman masa lalu. Yang keenam, sikap realistik dan objektif. Yang selanjutnya yakni kriteria penyesuaian diri. Schneider mengemukakan beberapa kriteria penyesuaian yang tergolong baik atau well adjustment ditandai dengan yang pertama, pengaruh dan titiknya terhadap diri sendiri. Yang kedua, objektif diri dan penerimaan diri. Yang ketiga, mengendalikan diri dan perkembangan diri. Yang keempat, keutuhan pribadi. Yang kelima, tujuan dan arah yang jelas. Yang keenam, perspektif skala nilai dan filsafat hidup memadai. Yang ketujuh, rasa humor. Yang kedelapan, rasa tanggung jawab. Yang kesembilan, kematangan respon. Yang kesepuluh, perkembangan kebiasaan yang baik. Yang kesebelas, adaptasi. Yang kedua-belas, bebas dari respon-respon yang simptomatis atau gejala gangguan mental. Yang ke-13, kecakapan bekerja sama dan menaruh minat kepada orang lain. Yang ke-14, memiliki minat yang besar dalam bekerja dan bermain. Yang ke-15, kemampuan dalam bekerja dan bermain. Dan yang ke-16, orientasi yang menandai terhadap realitas. Materi selanjutnya yakni tahapan proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang baik adalah yang selalu ingin diraih setiap orang yang tidak akan dapat tercapai, kecuali bila kehidupan orang tersebut benar-benar terhindar dari tekanan, kegoncangan, dan ketegangan jiwa yang bermacam-macam, serta orang tersebut mampu untuk menghadapi kesukaran dengan cara objektif serta berpengaruh bagi kehidupannya, menikmati kehidupannya dengan stabil, tenang, merasa senang, tertarik untuk bekerja, dan berprestasi.
Ada beberapa langkah efektif dalam menyesuaikan diri. Di antaranya yaitu yang A, persepsi yang akurat terhadap realitas. Yang B, kemampuan untuk mengatasi kecemasan dan stres. Yang C, citra diri yang positif. Yang D, kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya. Yang E, hubungan antar pribadi yang baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kita. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri, yaitu yang pertama kondisi fisik. Nah, aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi fisik ini dapat mempengaruhi penyesuaian diri, yaitu yang pertama hereditas. Dalam mengidentifikasi pengaruh hereditas terhadap penyesuaian diri, lebih digunakan pendekatan fisik karena hereditas dipandang lebih dekat dan tak terpisahkan dari mekanisme fisik. Dari sinilah berkembang prinsip umum bahwa semakin dekat kapasitas pribadi, sifat atau kecenderungan berkaitan dengan konstitusi fisik, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap penyesuaian diri. Yang kedua yaitu sistem utama tubuh. Yang termasuk ke dalam sistem utama tubuh yang memiliki pengaruh terhadap penyesuaian diri yaitu sistem saraf, kelenjar, dan otot. Sistem saraf yang berkembang dengan normal dan sehat merupakan syarat mutlak bagi fungsi-fungsi psikologis agar dapat berfungsi secara maksimal yang akhirnya berpengaruh secara baik pula kepada penyesuaian diri. Yang selanjutnya ada kesehatan fisik. Kondisi fisik yang sehat dapat menimbulkan penerimaan diri, kepercayaan diri, harga diri, dan sejenisnya yang akan menjadi kondisi yang sangat menguntungkan bagi proses penyesuaian diri. Sebaliknya, kondisi fisik yang tidak sehat dapat mengakibatkan perasaan rendah diri, kurang percaya diri, atau bahkan menyebabkan diri sendiri akan berpengaruh kurang baik bagi proses penyesuaian diri. Yang kedua yaitu kepribadian. Unsur-unsur kepribadian yang penting pengaruhnya terhadap penyesuaian diri yaitu yang pertama kemauan dan kemampuan untuk berubah. Kemauan dan kemampuan untuk berubah ini merupakan karakteristik kepribadian yang pengaruhnya sangat menonjol terhadap proses penyesuaian diri. Yang kedua yaitu pengaturan diri. Kemampuan mengatur diri dapat mencegah individu dari keadaan penyimpangan kepribadian. Kemampuan pengaturan diri dapat mengarahkan kepribadian normal mencapai pengendalian diri dan realisasi diri. Yang ketiga yaitu realisasi diri. Jika perkembangan kepribadian berjalan normal sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, di dalamnya terlihat potensi dalam bentuk sikap tanggung jawab, penghayatan nilai-nilai, penghayatan diri dan lingkungan, serta karakteristik lainnya menuju pembentukan kepribadian dewasa. Semua ini unsur-unsur terpenting yang mendasari realisasi diri. Selanjutnya yaitu intelijensi. Intelijensi ini sangat penting bagi perolehan gagasan, prinsip, dan tujuan yang memainkan peran penting dalam proses penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu proses belajar. Unsur-unsur yang penting dalam pendidikan yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri individu yaitu yang pertama, belajar. Kemauan belajar ini merupakan unsur terpenting dalam penyesuaian diri individu karena pada umumnya respon-respon dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi penyesuaian diri diperoleh dan menyerap ke dalam diri individu melalui proses belajar ini. Yang kedua yaitu pengalaman karena menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang ketiga yaitu latihan karena proses belajar yang diorientasikan kepada perolehan keterampilan atau kebiasaan. Selanjutnya lingkungan karena lingkungan ini sebagai variabel yang berpengaruh terhadap penyesuaian diri sudah tentu meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima yaitu agama serta budaya. Karena agama dan budaya ini memberikan sumbangan nilai-nilai, keyakinan, praktik-praktik yang memberikan makna yang sangat mendalam, tujuan serta kestabilan dan keseimbangan hidup individu. Selanjutnya yaitu karakteristik penyesuaian diri. Penyesuaian diri secara positif.
Mereka tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan mengarahkan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Dan yang keenam, menghargai pengalaman. Yang ketujuh, bersikap realistik dan objektif. B. Penyesuaian diri secara negatif. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah dan tidak terarah. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah, yaitu A. Reaksi bertahan, B. Reaksi melayang, dan C. Reaksi melarikan diri. Selanjutnya yaitu pengaruh penyesuaian diri. Akibat yang positif terjadi apabila individu telah berhasil menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan ciri-cirinya yaitu 1. Memiliki persahabatan dengan individu lainnya. Yang kedua, rasa bersatu dengan kelompoknya. Yang ketiga, peran dalam masyarakat. Yang ketiga, perasaan puas karena telah melakukan sesuatu. Adapun pengaruh negatif terjadi apabila individu tidak berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana individu berada. Hal ini ditandai dengan beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, kehilangan status dalam masyarakat. Yang kedua, penyimpangan perilaku di mata hukum dan lingkungan. Dan yang ketiga, mengalami kesepian. Nah, selanjutnya ada sudut pandang penyesuaian diri. Menurut Schneider, menyatakan bahwa penyesuaian diri dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, penyesuaian diri sebagai adaptasi. Pada mulanya, penyesuaian diri diartikan sama dengan adaptasi. Namun, dalam adaptasi ini pada umumnya lebih mengarah pada penyesuaian diri dalam arti fisik, fisiologis, dan biologis. Yang kedua, penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas. Dengan memaknai penyesuaian diri sebagai usaha konformitas, maka seorang individu mampu menghindari terhadap suatu tekanan dari penyimpangan perilaku, baik secara moral, sosial, maupun emosional. 3. Penyesuaian diri sebagai penguasaan. Hal ini diartikan sebagai kemampuan individu untuk merencanakan dan mengorganisasikan respon dalam cara-cara tertentu sebagai konflik-konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi maladjustment atau penyesuaian diri yang salah. Definisi maladjustment. Maladjustment merupakan kebalikan dari well-adjusted person yang menunjukkan ketidakmampuan individu memberikan respon efektif, efisien, dan memuaskan terhadap suatu keadaan tertentu. Maladjustment juga diartikan sebagai suatu proses penyesuaian diri yang salah dari individu terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga dari hal ini secara otomatis akan menimbulkan berbagai gangguan atau masalah, baik dari individu yang bersangkutan atau orang yang ada di sekitarnya. Materi selanjutnya, faktor penyebab terjadinya maladjustment. Ada beberapa penyebab terjadinya maladjustment yang terjadi pada individu tersebut, di antaranya yang pertama, kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anak. Misalnya, perlindungan agar terhindar dari kesulitan anak, sehingga anak selalu ditolong dalam segala hal. Akhirnya, anak tidak dapat mandiri. Anak akan selalu ragu-ragu dan takut, tidak percaya pada kekuatan sendiri. Yang kedua, broken home. Disharmoni dalam keluarga membuat anak bingung dan selalu ragu-ragu, timbul perasaan malu dan ikut berdosa. Dalam dirinya timbul konflik-konflik yang menyedihkan dalam penyesuaian diri, mengalami kesulitan dan memungkinkan mengalami kegagalan. Yang ketiga, lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan individu terpengaruh terhadap lingkungannya. Antara lain adalah ikut-ikutan, diajak teman, coba-coba sesuatu, dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya
norma-norma sosial tertentu. Norma-norma yang membatasi kepuasan individu itu dapat merupakan rintangan yang selalu mengganggu keseimbangan, karena norma-norma penyesuaian masing-masing dapat terganggu. Yang kelima, adanya perubahan potensi. Pada masa menginjak masa puber, kurang lebih usia 11 sampai 16 tahun akan mengalami perubahan jasmani. Peristiwa ini dapat menggelisahkan individu. Yang keenam, adanya persoalan pribadi, terutama masa puber anak-anak mempunyai problem-problem pribadi yang tidak dapat diungkapkan kepada siapapun, takut kalau rahasia hidupnya diketahui orang lain. Yang terakhir, ada gangguan atau biologis dan psikologis. Cacat mental terasa kecanggungan dalam penyesuaian. Cacat jasmani atau kurang sempurna jasmani sering menimbulkan perasaan harga diri kurang. Selanjutnya yang akan dibahas oleh pemateri keempat. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu tentang bentuk-bentuk maladjustment. Nah, penyesuaian diri yang menyimpang atau penyesuaian diri yang salah ditandai dengan timbulnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, inferiority atau perasaan rendah diri yang dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya fisik yang lemah, cacat, wajah tidak menarik, kerdil, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan yang tidak kondusif, lebih tepatnya hubungan interpersonal dalam keluarga yang kurang harmonis. Aspek psikologis sebagai contoh, kecerdasan di luar rata-rata yang disebabkan karena frustasi secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya itu tentang inadequasi atau perasaan tidak mampu. Adalah ketidakmampuan seorang dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dari lingkungan. Selanjutnya itu tentang perasaan gagal. Perasaan ini sangat dekat dengan perasaan tidak mampu. Hal ini karena jika seorang berpikir bahwa ia tidak mampu, maka ia berpikir akan mengalami kegagalan. Selanjutnya itu tentang perasaan menyerang, merupakan suatu bentuk dari keadaan frustasi yang meningkat. Pembahasan selanjutnya itu tentang tingkatan maladjustment. Nah, tingkatan yang pertama yaitu maladjustment ringan, yaitu tekanan kejiwaan yang disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri yang masih dalam tahap ringan. Dalam artian, individu masih mampu mengatasi gejala-gejala kejiwaan itu dengan sendiri. Yang selanjutnya itu tingkatan maladjustment berat, adalah tekanan kejiwaan yang disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baiklah, selanjutnya itu contoh maladjustment. Yang pertama yaitu individu tidak memiliki teman bergaul dalam lingkungan sekolah dan cenderung menyendiri. Yang kedua, timbulnya rasa canggung dalam pergaulan akibat perbedaan dalam perkembangan fisik. Yang ketiga, timbulnya rasa takut menjalin hubungan dengan orang lain akibat memiliki trauma dengan masa lalu. Yang keempat, timbulnya pemberontakan terhadap keluarga akibat adanya perasaan keterikatan pertemanan yang bersifat geng. Yang kelima, mudah melakukan perilaku yang bersifat destruktif untuk melampiaskan rasa kesal dan frustasi. Yang keenam, timbulnya perasaan tidak dihargai akibat tidak memiliki prestasi dalam bidang akademik. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan. Baiklah, sebagai kesimpulan materi kami bahwa adjustment atau penyesuaian diri merupakan proses yang meliputi respon mental dan perilaku, yang mana kemampuan individu untuk mengatasi dan menguasai kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, frustasi, dan kemampuan untuk mengembangkan mekanisme psikologi yang tepat. Dan maladjustment merupakan kebalikan dari adjustment yang menunjukkan ketidakmampuan individu memberikan respon efektif, efisien, dan memuaskan terhadap suatu keadaan tertentu dan dapat mempengaruhi proses perkembangan individu dan kehidupan sosialnya. Baiklah, mungkin cukup sekian materi tentang adjustment dan maladjustment dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik itu perkataan maupun sikap.
Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, apabila masih ada yang kurang mengerti, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.